Orang puasa akan punya dua kebahagiaan, bahagia saat dia berbuka dan bahagia saat pulang kepada Allah, saat dia membawa pahala-pahala puasanya yang akan memberatkan mizannya. Hanya rahasianya saat berbuka, yaitu di waktu maghrib, bukan sekedar seseorang bahagia karena akan berbuka dan dia baca doa. Rahasia terbesarnya, banyak doa-doa yang ditunggu pada saat itu, yang dijamin kata Nabi akan cepat dikabulkan kalau ia mohonkan. Dalam konteks menunaikan ibadah siam yang dijalani dari mulai fajar, ya, subuh sampai dengan waktu maghrib itu, kita telah ulas bersama bahwa ada contoh yang langsung diisyaratkan, bahkan umumnya dikerjakan oleh Nabi SAW sebagai amalan utama. Baik itu terkait dengan koreksi atau introspeksi diri, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dan lembut, ataupun juga amalan berbagi, harta benda, atau juga mungkin makanan, pakaian, dan jenis lainnya yang telah kita ulas dengan sempurna dalam maksud lengkap pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga ada yang terkait dengan interaksi bersama Al-Quran dengan 3 turunan utama. Apakah qiraah, bacaan, duhai teman-teman yang ingin ke surga, telah berapa juz dikhatamkan sampai dengan hari ke-13 Ramadan ini? Ataupun tilawah, duhai Anda yang telah banyak baca, berapa dari sekian bacaan Al-Quran yang telah dipahami dan coba diamalkan semampu diri itu? Ataupun juga tahfidz, hafalan, yang kita inginkan membawa mahkota di hari kiamat, yang mungkin dipakaikan juga kepada kedua orang tua tercinta. Sejauh mana kita telah berusaha menghafal Quran sampai hari ini? Bila dibandingkan dengan anak kecil, bahkan ada yang ditutup penglihatannya oleh Allah supaya tidak melihat maksiat, namun dia mampu menghadirkan Quran dalam jiwanya. Dan tentunya mengamalkan ini tidak mudah karena menghadapi tantangan-tantangan yang bahkan telah diberikan oleh Nabi keterangannya plus dengan solusinya. Ini yang kita kerjakan dari fajar sampai dengan maghrib dengan perjuangan yang luar biasa itu, maka akan sangat diberikan apresiasi saat menjelang buka khususnya, yang langsung bonusnya diisyaratkan oleh lisan Nabi SAW yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Kita langsung saja sampaikan rawinya, diinformasikan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, ini julukannya, disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keterangan Nabi dimaksud sehingga kita sebutkan sebagai rahasia dalam berbuka? Mari kita bacakan hadisnya. Nabi menyampaikan lis-shaimi, ya, Masya Allah, lis-shaimi farhatan, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu, bagi semua orang puasa. Nah, ingat ya cara menerjemahkannya. Saya ingin turunkan dulu bahwa ini asal katanya begini, ada lam, ya, li, kemudian ini ada alif lam, as-shaimi, asalnya begini, ya, as-shaimi. Karena masuk lam dibacakan asyamsiyah itu tidak bunyi kemudian alif lamnya, ya, sehingga bisa disatukan dan bisa hilang alifnya karena ini hamzah wasal asalnya. Kita hilangkan jadi bisa nyambung, ya, lis-shaimi. Kenapa penting saya munculkan alif lamnya untuk menerjemahkan dengan terjemah gramatikalnya? Alif lam kita pahami setidaknya memiliki beberapa fungsi di bahasa Arab. Ada ta'rif, ada yang kedua al-istighraq namanya, ya, menunjuk pada makna holistik, luas, mencakup segala, semua, ya, seperti di firman Allah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lamnya istighraq. Karena itu kita terjemahkan semua pujian, segala pujian itu hanya milik Allah. Nah, dalam konteks ini, kalau kita ingin kaitkan dengan kata as-shaim, ditambahkan dengan huruf lam sebelumnya, lis-shaimi, maka kita terjemahkan bagi semua yang puasa itu. Ya, tanpa kecuali.
dan menunjuk sifat keumuman puasanya. Artinya, tidak hanya melekat pada yang fardu seperti Ramadan, ya, tapi juga bisa mencakup yang sunnah, ya, seperti Senin, Kamis, Ayyamil Bid, ya, puasa Daud dan sejenisnya. Ya, namun yang paling menarik, jika anugerah ini saja didapatkan pada yang sunnah, maka bagaimana dengan fardu seperti Ramadan yang berlimpah dan berlipat lagi pahala serta keutamaannya. Karena itu, jangan sia-siakan. Mumpung masih kita mendapatkan Ramadan di hari ke-13 ini, jangan sia-siakan makna hadis ini karena tidak ditemukan pada setiap hari-hari biasa. Baik, mari kita lihat. Baik, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi kualifikasi puasanya, farhatani, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Masya Allah. Allahu Akbar. Setiap orang puasa bonusnya akan diberikan 2 kebahagiaan. Ya. Jadi sebetulnya orang puasa itu sebetulnya harusnya bahagia. Bukan lemes, lesu, nah, jadi kalau ada orang puasa itu cenderung wah lemes atau menggerutu, ini menandakan ada persoalan dalam puasanya. Ya, puasa membawa kebahagiaan. Apa 2 kebahagiaan yang dimaksudkan? Mari kita lihat cepat. 1, farhatun, ya, hina yuftiru. Allahu Akbar. Kebahagiaan pertama adalah rasa bahagia yang dirasakan saat ia mulai berbuka. Nah, ini rahasianya. Ini konteksnya. Baik, saya tanya pada Anda, kapan berbuka puasa? Zuhur. Kalau zuhur itu anak TK. Asar, anak yang mau masuk SD baru belajar, kan? Baik, seorang yang memenuhi kualifikasi syarat ketentuan puasa pasti mengetahui bahwa buka puasa itu maghrib. Ini dia. Karena itu kita katakan di awal rahasia saat berbuka. Ya. Baik, jadi saat berbuka, maghrib itu, ya, maghrib, saat tiba waktunya maghrib, orang puasa cenderung bahagia, senang. Ya, begitu dengar azan Allahu Akbar, senangnya luar biasa. Hanya memang sebagian umat Islam, juga sementara kalangan, ada yang mengaitkan kebahagiaan ini hanya kebahagiaan berupa fisikal saja, secara fisik, ya, psikologisnya. Apa itu kebahagiaan fisik dan psikologisnya? Kebahagiaan fisik yang dimaksudkan karena orang puasa, dia telah menahan lapar, haus, dan menunggu waktunya berbuka. Dan tiba-tiba datang maghrib, begitu dengar dia bahagia karena waktu menahan lapar dan haus itu telah usai. Tiba lagi saatnya makan kembali. Ya, makan telah tiba, minum sekarang bisa. Karena bahagianya luar biasa, mendengar suara adzan karena merasa kebutuhan fisiknya akan terpenuhi kembali. Nah, karena itu banyak hal yang menarik gitu ya. Kadang ada orang yang sudah mengumpulkan makanan, menunya macam-macam, kemudian minumannya, ada sekutengnya, ada kolaknya, ada jus alpukatnya, segala rupanya, Masya Allah. Ya, begitu adzan berkumandang, langsung baru minum teh manis, kenyang. Tapi punya ada kebahagiaan fisik. Ya. Nah, hanya yang saya maksudkan bukan ini. Saya ulang, yang saya maksudkan bukan yang ini. Yang saya maksudkan adalah kita coba ambil lagi keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah korelasi yang dimaksud bahagia di waktu maghrib ini dengan keterangan lain yang memberikan rahasia keistimewaannya? Sebab kalau cuma bahagia buka itu standar biasa. Ya, umumnya orang kalau puasa, mungkin di non-muslim juga ada puasa. Ya, jadi kalau waktunya buka ya mungkin bahagia. Karena itu konteks kebahagiaan orang beriman akan terasa lain. Karena orang bahagia, orang beriman itu bahagia dengan imannya, menangis dengan imannya, sedih dengan imannya, Masya Allah. Ya, jadi iman yang punya sinar dalam kehidupan jiwanya, yang menerangi anggota tubuhnya. Yang paling menarik ada keterangan lain di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi ini di hadis Muslim, ada satu korelasi yang bisa dibahas dengan hadis yang kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan berkembang di Tirmidzi sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya. Ini kita temukan riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Ya, sama persis dengan yang di atas. Ya, nomor hadis 2526. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah, ini pun yang pertama riwayat sahabat Abu Hurairah. Dan yang paling menarik, mari kita lihat korelasinya. Di hadis ini disampaikan oleh Nabi,
Thalathatun. Ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Yang doanya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, yang doanya begitu mudah dikabulkan oleh Allah. Di 3 golongan yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Baik, bahasanya akan cukup panjang. Kalau bagian pertama ini kita masuk ke konteksnya karena kita sedang kultum, ya. 2, as-shaimu hatta yuftira. Ini yang saya maksudkan. Ya. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa ini. Ya. Hatta yuftira, ini kalimatnya. Hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Sampai dia buka. Allahu Akbar. Jadi ternyata pada saat kita akan berbuka itu, dari kita puasa sebetulnya, kita puasa, dan puncaknya saat akan buka itu. Ya, hatta itu menunjuk pada ujungnya, akhirnya. Dari mulai orang puasa itu, doanya dikabulkan, puncaknya saat akan buka. Itu ditunggu. Anda mau minta apa? Ya, jadi orang puasa itu luar biasa. Sampai di hadis yang lain, hadis qudsi, di Al-Bukhari, ya, dalam kitab Shiyam, teman-teman sekalian, bab tentang keutamaan puasa, bab fadlus shaum. Itu langsung disebutkan di hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman langsung, ya, orang puasa itu dia menahan makannya untukku, menahan syahwatnya untukku, menahan minumnya untukku. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa yang kerjakan, diniatkan ikhlas untukku, aku akan memberikan bagian-bagian terbaik untuknya. Aku berikan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Tapi yang paling menarik, perhatikan kalimat ini. Yatruku ta'amahu, ya, wa masyarabahu, wa syahwatahu. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Sekarang mari kita sedikit bandingkan sejenak dengan pemahaman berikut. Jika ada yang bantu Anda lah, ya, asisten rumah tangga. Tiba-tiba dia kerjakan rapi, bersih, istimewa, segala rupa lah. Bahkan yang paling dahsyat begini, ya, dia biasanya Anda minta mulai kerja jam 7, dia mulai kerja jam 5. Bahkan dia bangun jam 4, ya, kerja jam 5. Kemudian makannya juga sekadarnya saja, ya, dia kerjakan rapi, bagus dan sebagainya. Sekarang tiba waktu gajiannya, tiba-tiba dia ingin mengajukan sesuatu kepada Anda. Anda berikan nggak? Dan Anda mampu. Contohnya sederhana, dia minjam uang misalnya, mau minjam 100.000 aja. Gaji dia 1.500.000, dia mau minjam 100.000 aja. Anda berikan nggak? Maka demi Allah saya katakan, jangankan Anda menunggu dia gajian, sebelum gajian pun Anda sudah ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuknya. Kalau bisa, sebelum dia minta, Anda sudah tambahkan. Tambahkan 2 juta, tambahkan serupa gaji yang pertama. Nah, ini yang paling menarik adalah seseorang yang sedang menunaikan puasa. Kata Allah di hadis qudsi riwayat Al-Bukhari tadi, ini luar biasa nih. Orang ini apa yang dia kerjakan? Dia meninggalkan makan. Orang lain makan, dia enggak. Orang lain minum, dia enggak. Orang lain mengerjakan syahwat, dia enggak. Dia tahan karena saya. Maka kata Allah, apapun yang dia minta akan aku berikan. Wa ana ajzi bihi. Saya berikan pahalanya, saya berikan bagiannya. Apa di antara bonus pahala itu? Pahala nanti di akhirat didapatkan. Tapi bonusnya bagi orang spesial diturunkan di bumi. Apa di antara bonusnya? Di At-Tirmidzi disebutkan, dikabulkan segera doanya. Karena itulah orang-orang, teman-teman sekalian, mohon maaf, yang tiba saatnya waktu dia berbuka, dianjurkan oleh para ulama memperbanyak doa dulu. Jangan langsung makanan dulu, langsung minuman dulu. Ya, sehingga tiba-tiba nggak sadar dia mau minta apa. Nah, karena itu para ulama menghadirkan 2 kemuliaan yang dimaksudkan ini. Satu telah kita bahas dalam bentuk doa-doa. Apa di antara doanya? Mari kita uraikan. Ada 2 yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud. Ya, nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, dikenal dengan Abu Daud julukannya. Ya. Redaksi pertama sangat populer. Ya, disebutkan dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq, ya, wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah telah hilang rasa haus ini dan basah tenggorokan dan ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking bahagianya orang puasa, alhamdulillah selesai puasa nih. Mudah-mudahan janji Allah akan segera diberikan kepada kita
Ya, apa di antara janjinya? Tsabatal ajru insyaallah. Pahalanya seperti Allah janjikan, pahala akan diberikan. Bonusnya pun akan tiba. Ya, jadi orang puasa itu ada jaminan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat nanti yang kedua, di bahasa yang kedua di sini. Saya langsung masukkan saja. Ini farhatun hina yuftir, yang kedua farhatun hina yalqa rabbahu. Ya, hina yalqahu rabbahu, farhatun, dan dia merasa bahagia hina yalqahu rabbahu atau hina yalqa rabbahu. Kalau kita katakan hina yalqahu rabbuhu, kalau kita katakan hina yalqa rabbahu. Dan kebahagiaan kedua saat ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat saat dihisab. Ternyata pahala puasa itu pahala puasa berlimpah. Banyak timbangannya. Beda dengan hari biasa. Kenapa saat ditujukan kepadanya? Bukankah saat puasa dilipat gandakan amalan-amalannya? Qur'annya banyak dibaca, ya, sholatnya banyak ditingkatkan. Begitu ditimbang pahala puasanya, wah, timbangannya luar biasa berat. Karena itulah ketika ia berjumpa dengan Allah di hari kiamat saat dihisab, dia merasa senang, bahagia ketika dimunculkan pahala puasa. Untuk itulah kita berdoa saat berbuka, wa tsabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah puasa saya berhasil. Apa yang kau janjikan untuk diberikan di hari kiamat, melipat gandakan pahala saya, memberatkan mizan saya, engkau kabulkan ya Allah. Itu maksudnya. Ya, tapi jangan lupa, ini baru doa pengantar. Kita belum hadirkan ini, jawaban dari yang ini. Mana doa yang kita mintakan untuk bonus dunia kita? Minta sama Allah. Ya, karena itu dalam riwayat yang kedua di Abu Daud, ya. Dan ini Syekh Abdul Qadir Al-Armut menyebut riwayat ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, jadi pandang baik sampai Imam Abu Daud pun diam pada riwayat ini, dan orang-orang Mekah mengetahui kalau Imam Abu Daud diam itu saleh, artinya baik, bisa digunakan sebagai dalil. Ya, Allahumma laka sumtu ya wa ala rizqika aftartu. Jadi dengan bersungguh-sungguh ya Allah, aku telah puasa. Alhamdulillah aku akan berbuka dengan rizkimu. Dan ada riwayat yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang mau saya sampaikan. Kita kecenderungan membatasi pada dua riwayat di sini saja. Dhahabat dhama dengan Allahumma laka sumtu, bahkan sibuk menggali ini sahih, ini dhaif, yang benar ini yang sahih, benar ini yang dhaif. Tanpa kita sadari ini doa keduanya walaupun populer ini baru pengantar. Baru pembuka. Makanya disebut doa buka. Baru pembuka. Di dhahabat dhama wa amtalatil uluq wa tsabatal ajru insyaallah, ini kesenangan yang ini. Tsabatal ajru nanti yang saat di akhirat. Allahumma laka sumtu menunjukkan senangnya kita puasa. Mudah-mudahan diterima rezekinya. Hal itu baru pembuka. Tapi doa spesifik yang kita minta, yang kata Allah lewat lisan Nabi, segera dikabulkan. Apa yang Anda minta? Anda minta apa? Di sini kesempatan kita untuk meminta. Kenapa enggak Anda minta, ya Allah, segera angkat wabah COVID-19 ini. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya lewat pekerjaan saya. Ya Allah, sabarkan keluarga kami. Ya Allah, hilangkan masalah dalam rumah tangga kami. Pernah nggak kita minta itu selama berbuka? Ya Allah, saya ingin keluarga saya jadi penghafal Quran. Pernah nggak minta? Sebagian hanya sibuk kemudian membahas ini sahih, ini dhaif, dan lupa dalam kaidah ilmu hadis. Hadis dhaif sepanjang bukan parah dan tidak terkait dengan aspek-aspek yang pokok akidah, ya, sifatnya atau ibadah yang utama seperti sholat, sepanjang dia fadailul a'mal, ibadah keutamaan seperti doa, itu boleh digunakan. Apalagi ini ada syawahid. Dia nggak usah berdebat masalah Allah malaka sumtu, mau. Anda mau pakai silahkan, tidak ada masalah. Cuman yang jangan lupa, itu baru doa pembuka. Anda ini yang Anda butuhkan pernah diminta nggak? Ini saat yang paling tepat untuk bermohon. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan sebuah hadis dan hadisnya sahih. Ya, sepakat hadisnya. Apa yang paling indah? Bahasanya sangat luar biasa. Ya Allahumma, ya Allah, birahmatika uftir. Ya. Bahkan kalimatnya lebih lengkapnya lagi, wasi'at kulla syai'in. Ya. Inni as'aluka an taghfira liya. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berbuka. Di mana? Dengan rahmatmu saat ini aku berbuka. Engkau berikan rahmat, aku bisa puasa. Engkau berikan rahmat, aku bisa berbuka. Dan rahmatmu ya Allah meliputi segala hal. Termasuk bagi para pendosa. Dengan rahmatmu akan diampuni semua dosa-dosa. Ini cerdas. Ini cerdas. Ya, ini cerdas. Bukankah ditemukan di Quran surah 39? Ya, ayat ke-53. Ketika Allah memberikan rahmat, maka semua dosa-dosa yang berlebih akan diampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Ya, katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang berdosa. Yang berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rahmat Allah diberikan saat buka. Di antaranya dijamin doa diampuni. Maka kata beliau, Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, aku enggak minta banyak. Aku hanya pengen ampuni dosa-dosaku. Ya. Ini yang paling menarik. Nah, dari sekian yang saya sampaikan tadi, yang kita ulas dari turunan hadis-hadis Nabi SAW, berapa yang sudah kita amalkan? Jangan-jangan banyak pandai berdebat, tapi kita belum mengamalkan seperti yang Abdullah bin Amr bin As yang pernah beliau lakukan. Jadi, kalau kita urutkan kembali dengan sangat mudah, orang puasa akan punya dua kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, dan bahagia saat pulang kepada Allah, saat dia membawa pahala-pahala puasanya yang akan memberatkan mizannya. Hanya rahasianya saat berbuka, yaitu di waktu maghrib, bukan sekedar seseorang bahagia karena akan berbuka dan dia baca doa. Rahasia terbesarnya, banyak doa-doa yang ditunggu pada saat itu, yang dijamin kata Nabi akan cepat dikabulkan kalau ia mohonkan.